Hai, gas cuy. Oke, kali ini kita kedatangan satu tamu yang spesial menurut aku. Ini dia Nadia, tepuk tangan dulu buat ada orang sini, ada 1.000 orang sana. Luar biasa sekali. Udah aku receh banget. Emang receh kayak gini emang podcastnya. Agak receh tapi mendidik. Tonton terus Bapak. Oke, skip. Kita mau kenalan dulu pertama nih sama Nadia nih. Coba Nan, perkenalkan dulu. Kayaknya ada yang belum kenal nih sama Nadia. Kenalan dulu. Siapa sih? Nama, tempat tanggal lahir, status mungkin atau gimana? Coba. Apa Nak? Nama? Iya, kenalan aja. Kenalin, nama aku Putri Nadia Paramita Sukumhadi, bisa dipanggil Nadia. Nadia. Tempat tanggal lahir Denpasar 3 Januari 2002. 2002? Tapi kita seangkatan. Wah, luar biasa. Anak kecil yang otaknya dewasa duluan. Dewasa positif ya. Tadi panggilannya siapa? Nadia ya? Nadia. Oh, panggilannya. Oke. Nadia Om Deddy. Om Deddy. Terus kita lanjut. Ini Nadia ini teman aku dari SMA dan dia SMP. Oh, SMP. Sorry. Dia soalnya SMA bareng lagi kan. Jadinya lupa jadinya gitu kan. Aku itu short memory loss guys. Baca dikit. Tadi ini namanya Nadia Paramita, dipanggil Nadia. Dan sekarang mahasiswa aktif di STAN ya? Oke, semester berapa sekarang? 3. Semester 3, artinya kan barengan sama aku. Tapi aku udah tamat sih. Aku cuma di 1. Oh, udah tamat. Aku di 1. Oh, bulan Desember aku Oh, baru wisuda. graduation. Yes. Berarti kok mahasiswa aktif di STAN di 3. Oke, jurusan? Jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi. Akuntansi. Oke, apa sih akuntansi itu dulu kita bahas dulu. Kita bahas apa itu akuntansi. Mungkin ada yang nggak tahu kan, sobat-sobat di rumah mungkin nggak pernah dengar kata akuntansi gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu apa itu akuntansi. Apa akuntansi? Sebenarnya aku juga nggak terlalu tahu sih akuntansi itu, cuman ya, secara umum yang lah. kita ketahui pasti kalau akuntansi itu pasti mikirnya tentang uang kan, keuangan gitu. Pokoknya jurusan yang ngambil di bidang keuangan gitulah pokoknya. Lebih menjurus ke pembukuan kalau akuntansi ya. Iya. Oke, berarti akuntansi itu adalah ilmu yang tentang keuangan secara garis besar yang menjurus ke pembukuan. Tapi nggak pembukuan aja sih ntar. Iya. Apa sih ini? Oke, kita lanjut aja langsung. Ini kita tanya sekarang ke Nadia. STAN itu, Nadia kan anak STAN nih, udah setahun berarti kan? Udah setahun lebih lah karena sekarang udah semester 3. STAN itu kepanjangannya apa sih? Kita kan taunya wah, ini sekolah di STAN gitu ya. Nggak pernah tahu apa kepanjangan STAN, bukan nggak pernah sih, jarang ada yang tahu. Apa tuh kepanjangan STAN? Kalau kepanjangan STAN sendiri sih kan dulu emang namanya STAN, cuman sekarang tuh namanya udah berubah gitu. Dari kapan ya? Kalau nggak salah dari 2015 kalau nggak salah udah dari berubah. 2015 udah berubah. Namanya udah berubah jadi PKN STAN, cuman karena dari dulu emang orang-orang kenalnya STAN gitu, jadi ya keterusan gitu ngomongnya STAN kan. STAN. Juga gampang kan gitu ngomong STAN daripada PKN STAN kan lebih panjang gitu. Iya. Kalau STAN-nya sendiri itu singkatan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Cuman sekarang kan namanya udah PKN STAN. Nah, PKN-nya itu Politeknik Keuangan Negara. Nah, sedangkan STAN-nya tuh udah nggak dijabarin lagi, udah jadi emang STAN gitu doang. Jadinya PKN STAN gitu orang nyebut. PKN STAN yang benar ya. Jadi buat kalian yang sering nyebut asal gitu ya, STAN. Sekarang nyebutnya PKN STAN, guys. Nggak boleh STAN lagi karena udah diganti sejak 2015 ya. Ya, kalau nggak salah Sejak 2015. Oke, STAN itu sekolah kedinasan atau ikatan dinas sebenarnya? Ini agak berat ini pembicaraan kita hari ini karena STAN kan gitu. PKN STAN kan gitu. Jadi kita harus terlihat intelektual, guys. Oke. Apa? Dulu pas aku mau nyari sekolah Tahun berapa itu ya?
2019 ya. 2019. Pas mau lulus kuliah, Ya, lulus dong berarti. lulus SMA tuh sebenarnya dapet kasih tahu sama kelasnya kan. Perbedaan kedinasan sama ikatan dinas tuh apa, cuman sekarang lupa gitu apa bedanya. Udah masuk soalnya. Cuman kalau ditanya stan tuh masuk kedinasan atau ikatan dinas, nggak tahu sih juga. Tapi intinya stan tuh sekolah apa ya, PTK gitu. PTN itu apa sih kepanjangannya? Oh, perguruan tinggi negeri. Oh, perguruan tinggi. Nah, kalau ya, stan tuh perguruan tinggi kedinasan gitu. I see. Kalau ikatan dinas tuh aku lupa pengertiannya kayak gimana, tapi Oke. kalau ikatan dinas tuh kayaknya terikat itu deh dia. Bisa jadi stan juga ikatan dinas sih, soalnya ntar lulusannya kayak ada lah gitu ikatannya sama kedinasan. nggak tahu dah. Oke, I see. Jadi dia adalah salah satu perguruan tinggi yang secara garis besar dimiliki oleh negara gitu lah intinya. Kedinasan. Bukan ada perbedaannya dengan sekolah-sekolah negeri yang mungkin dipimpin oleh dipimpin oleh perseorangan atau yayasan atau apa gitu kan biasanya. Kayak di kampus aku dipimpin oleh yayasan gitu karena kan aku swasta gitu. Kalau di STAN emang langsung berhubungan dengan Kementerian Keuangan gitu kan. Oke, I see. Oke, nah jadi aku mau tanya nih sama kau, kan dari banyak sekolah yang sejenis STAN kayak STTD, ada STPN, ada sekolah transportasi darat, STTD tadi yang aku sebutin. Itu why kau kenapa milih STAN gitu dari sekian banyak pilihan yang sejenis? Why? Itu kenapa? Sama kayak kau milih pacar kan. Dari sekian banyak cowok kenapa kau milih dia? Sama kayak gitulah intinya. Jadi ceritanya tuh panjang. Ya kayak gimana tuh ceritanya? Itu yang kita mau gitu loh. Jadi ceritanya tuh berawal dari SMP kan. SMP aku kelas 8. Aku kenal sama Gung Alit. Yes, aku ngalit. Nah, dia tuh cerita tentang STIS gitu kan. Sebentar loh. Ini sebelumnya mau diklarifikasi, ini bukan tompel ya. Ini bukan tompel. Itu bukan tompel guys. Jadi ini adalah masker ya. Nggak di endorse jadi kita nggak usah sebut nama maskernya. Kita lanjut. Kalau siapa tahu ntar di endorse. Masuk ya nanti masker Himalaya. Masker Himalaya masuk ya nanti. Nggak usah diambil. Oke, tadi kan kelas 8 nih. Kelas 8 kenal yang namanya Agung Alit. Yes. Habis ini undang Gung Alit. Habis ini kita undang Gung Alit. Kenapa dia? Oke. Jadi kan Gung Alit itu cerita tentang STIS kan. Yes. Kayak cerita tentang itulah sekolah gitu. Sekolah tinggi ilmu statistika. Terus aku kepo jadinya kan STIS tuh kayak gimana gitu. Baru aku tahu ternyata STIS tuh kedinasan kan. Yes. Terus aku tanya-tanya sama papaku gitu, Pak, kedinasan tuh kayak gimana sih gitu. Baru papaku cerita-cerita tentang kedinasan gitu kan. Yes. Terus papaku kayak nawarin gitu, kalau kamu pengen kedinasan gitu mending nyari STAN gituin kan. Soalnya diceritain udah bagus kan, gini. Kayak terjamin gitu loh papaku bilang kan. Yes. Terus aku punya suatu cita-cita. Sebenarnya cita-cita ini kayaknya baru dari SMA deh. Aku punya cita-cita gitu kan. Nah, masuk STAN ini kayak sejalan aja gitu sama cita-cita yang pengen aku raih gitu. Kau punya tujuan goals kau di masa depan nanti, dan STAN itu yang bisa buat nopang kau gitu, buat mendukung kau mencapai tujuan itu gitu. Jadi gitu kan. Nah, jadi SMP. Nah, kan digituin sama papaku. Terus aku kayak nyari tahu gitu kan STAN tuh kayak gimana gitu. Tapi cuman sekedar doang gitu, nggak bener-bener nggak serius kan. Ya namanya anak SMP kan. Anak SMP kan masih lumayan jauh juga. Ya gitu masih nggak mikirin terlalu jauh lah gitu. Pengen tahu aja gitu. Nah terus SMA. Nah aku ingat banget kan waktu itu kelas 10 kita pelajaran ekonomi kan. Terus Bu siapa namanya? Bu siapa namanya Ki yang ngajar kita? Meditasi ya itu. Bukan Bu Eres yang lagi satunya. Oh, yang pakai kacamata tuh. Wah, Ibu maaf Bu. Maaf Bu, saya lupa Bu, serius. Lupa Bu, maaf banget Bu. Saya juga dari SD banyak gitu nama gurunya, ya, jadi lupa gitu. Kami short memory loss. Nah. Oke lanjut. Pokoknya itulah ibunya itu kan. Guru ekonomi lah di. Astagfirullah, siapa nama ibunya? Nah pokoknya ibu itu kan ngajar gitu. Terus perkenalan itu kan, disuruh nyebutin nama kayak gitulah ya. Tapi di akhirnya tuh diisiin ntar lulus dari Semansa pengen lanjut kemana gitu kan. Nah aku tuh kayak kepikiran gitu ngomongin STAN gitu kan. Terus
terakhir urut bangku kan. Nah pas aku udah perkenalan gitu, habis itu pengen sekolah mana gitu kan. Yes. Aku kayak kecil buat ngomongnya soalnya malu gitu kan. Malu kalau misal ngomong tapi ntar nggak kesampean gitu kan. Gitu. Pengen stan gitu kan. Baru ibunya bilang oh gini bagus gitu kan. Baru habis itu yang lain-lain lagi. Nah aku nggak terlalu ngedengerin yang lain-lain gimana. Dari situ kan. Nah terus kok nggak begitu dengerin yang lain-lain lagi? Nggak, maksudnya aku nggak inget gitu yang lain ngomong apa, pengennya kemana ya. Masa aku ingetin satu-satu semua, ini ntar mau kesini gitu. Yang aku inget paling cuma yang sebelahku kan, Eli dulu kalau nggak salah aku dengernya dia tuh pengen ke Unair gitu, Erlangga kayak kalau nggak salah Eli. Oke, lanjut. Terus kelas 8 aku nggak tahu kenapa tiba-tiba teman-teman pada banyak banget yang pengen masuk stan, sumpah aku kayak langsung ya ampun, perasaan dulu nggak ada yang pengen masuk stan deh, kok sekarang banyak banget gitu. Aku pun ngerasa keintimidasi sebenarnya waktu. Soalnya di kelas tuh rata-rata hampir semua lah gitu. Ya kan? Hampir semua mau masuk stan, semua les. Itu gara-gara aku nggak terlalu bukan nggak gitu sih. Maksudnya nggak terlalu kesana lah gitu. Karena tujuan aku nggak kesana juga gitu. Terus gara-gara sebenarnya itu kayaknya gara-gara ini deh, gara-gara kakak kelas yang lulus tuh banyak keterima sana kan. Ada yang keterima sana gitu. Jadi kayak mulai kepo gitu kan anak-anak. Terus udah pokoknya banyak banget yang pengen stan kan. Aku langsung pas itu tuh kayak langsung ngedown gitu loh. Banyak banget yang pinter-pinter gitu ya. Banyak banget saingannya. Terus yang pinter-pinter lagi kan banyak banget. Waktu itu nyari stan tiba-tiba masuk kelas ini semua buka buku-buku latihan gitu kan, latihan soal gitu sumpah. Kalau di sekolah dulu tuh emang anak stan tuh identik dengan bawa buku terus gini, terus belajar di mana-mana dia bisa belajar gitu. Itu agak ngintimidasi sih buat orang yang santuy kayak aku gini. Aku apalagi agak kok khawatir jadi. Iya kan, gitu, takut. Terus abis itu aku sebenarnya anaknya kayak gimana ya, nggak ambis-ambis gitu kan. Biasa-biasa aja kan, aku kan orangnya kan aku biasa-biasa aja. Jadi ya udah sih gimana aku juga males gitu. Kok kayak ya udah berjuang semaksimalnya mungkin, nanti hasilnya gimana aja terserah gitu. Kayak semua orang pasti punya cara yang lain-lain gitu buat belajar kan. Aku nggak bisa kayak belajar di sekolah gitu. Aku ya di sekolah kan kita ada pelajaran di sekolah. Terus mau nambah lagi belajar hal yang lain itu udah nggak ada mumet. Terus habis itu kelas 9 nambah parah lagi kan. Kelasku tuh pokoknya orang-orangnya kayak ambis gitu loh. Bahkan sampai kalau nggak ada guru tuh mereka buka buku gitu kan, latihan-latihan. Apalagi kelas 9 itu kan mau UN gitu kan. Banyak lah yang beli-beli buku UN gitu kan. Sebenarnya aku takut ngeliat orang-orang kayak gitu kan, kayak ngerasa gimana ya, ngerasa kayak dia aja belajar kok aku enggak ya gitu kan. Tapi aku emang nggak bisa belajar pas keadaannya kayak gitu. Aku cuma kayak aku sukanya tuh belajar kayak ke tempat sepi kayak gitu, belajar kan, atau belajar di kolam renang gitu kan enak. Jadi ini mungkin juga buat pelajaran buat teman-teman ya, buat yang ngerasa kayak kita dulu gini, kayak terintimidasi sama teman-teman yang bisa belajar di sekolah mumet kayak gitu. Mungkin itu emang gaya belajarnya mereka gitu loh. Gaya belajar kita kan beda-beda semua. Jadi ya be yourself aja gitu. Ya, pokoknya ikutin kata hati kamu aja, nyari nyamannya kamu aja, nggak usah ikut-ikutan. Pokoknya jadi diri kamu aja lah pokoknya. Pokoknya jangan ikut-ikutan gitu, karena bisa tertekan juga tau kalau kayak gitu. Kita bilang gini. Apalagi kalau teman kita tuh emang kuat belajar orangnya, sedangkan kita nggak kuat kan, malah stres gitu. Yuk lanjut. Nah terus kelas 9 kan itu kan. Ya, kelas 9. Nah sebenarnya aku punya kan buku-buku latihan gitu. Aku belinya dari kelas 7. Cuman aku jarang buka. Kok bantenin dulu. selama aku sembayangin doang. Aku sembayangin doang tuh 2 tahun. Siap-siap. Aku beli buku 1 waktu kelas 7, beli buku 1. Terus itu bukunya udah menjurus soal tentang seleksi stan. Enggak. Belum, masih tentang bukunya tuh judulnya ASN CPNS gitu pokoknya kalau nggak salah. Wah, Anda sudah sejauh itu ya? Enggak, itu beli doang. Itu beli doang. Apa yang Anda pikirkan ketika Anda ingin membeli buku itu? Covernya bagus. Oh, covernya bagus. Emang orang-orang tuh ngeliatnya dari cover dulu ya? Enggak dari sini. Itu orang munafik aja dong. Ada orang bilang nggak usah lihat buku tuh, nggak usah dari covernya. Padahal ujung-ujungnya kan banyak kan covernya. Iya, tapi ternyata bener juga cover yang bagus itu juga penting sih. Karena first impression pasti dari cover kan.
I see. Itulah Jadi pokoknya. kok kalau waktu itu beli buku itu karena covernya bagus doang. Ya terus Oke. nggak kan covernya bagus kan, jadi kan tertarik Yes, kan I ngeliat. see. Terus aku lihat kayak banyak-banyak gitu latihannya, lucu-lucu gitu, kayak ada gambar-gambar Oh, gitu siap. kan, gambar-gambar gitu Bentar, latihannya. Kok lihat ada latihan soal gitu, kok kayak- lucu. kayak Oh iya. Kok aku kalau lihat latihan soal tuh mumet gitu ya? nggak, ini tuh beda kayak latihan tuh kayak angka-angka gitu kan, terus gambar-gambar gitu Ya, loh apalagi sih. aku lihat angka. Aku kan Oke. aku orangnya emang aku kalau di pelajaran lain tuh mungkin emang kayak apa sih namanya, nggak terlalu pinter, soalnya aku nggak suka baca kan, aku nggak suka baca orangnya, kayak malas banget gitu baca. Tapi kalau ngitung-ngitung tuh aku suka gitu. Aku emang dari SD, aku SD-nya sukanya matematika gitu, matematika doang, yang lainnya enggak. Oh berarti kok soal sastra yang kayak maksudnya tentang tulisan-tulisan panjang yang gitu kok kurang enggak ada. bisa masuk ke kau. Enggak. Tapi soal hitungan itu baru bisa cepat banget masuk ke kau. Ya nggak cepet juga sih, ya suka gitu Ya, ngerjainnya, suka tertarik jalaninnya gitu. tertarik buat ngitung-ngitung, tapi yang ngapal-ngapal baca-baca nggak suka. Oke. Jadi waktu itu kau beli buku itu terus? Beli buku itu tapi nggak pernah kebaca. Nggak pernah kebaca. Nah itu buku pertama. Yes. Terus habis itu aku ikut les kan juga, Ya. les di TIT adalah, nggak boleh nyebut merek. Nggak boleh nyebut merek. Kayak aku les di sana. Oke. Terus dari tempat les tuh dapat 3 buku. Dapat buku Di les itu TPA, dapat 3 buku lagi. dapat buku TPA, dapat buku TBI, dapat buku SKD. Nah jadi bukuku ada 4. Yang dibantenin ada 4. Terus bukuku ada 4 kan. Yang ada 4, oke. Nah tapi aku, karena aku rada-rada males gitu kan orangnya, jadi itu tuh paling kayak seminggu pernah aku sentuh sekali gitu lah ya. Pokoknya setidaknya dapet lah gitu aku Ya, nyentuh biasa bukunya. lah, kan masih SMA juga kan. Iya, itu kan Ingin masih- bebasnya tuh tinggi gitu. Oke. Nanti aku punya 4 buku. Mm-mm. Sebenarnya kita ngapain ngomongin buku sih tadi ya? Gara-gara kau beli buku tadi. Oh. Gara-gara kau beli buku sampun. Ya, setelah itu kau punya 4 buku. Aku punya 4 buku. Pokoknya endingnya tuh aku punya 8 buku. Intinya kau punya Yang 4-nya nih yang tadi, terus yang satunya dikasih sama teman, enggak dikasih. Temenku punya buku, terus aku minta fotokopi kan. Itu bukunya tentang TBI gitu, bagus lah. Pokoknya kalau mau minta di Reno waktu ini yang ngasih tahu aku. Tapi sekarang bukunya, Instagramnya di sini. tapi sekarang bukunya di mana gitu aku lupa. Oke. Tapi ada sih beberapa buku yang aku sumbangin ke perpus, tapi aku lupa buku apa aja. Terus ada buku dari Kak Gus. Lagi satu apa ya? Ya intinya kau punya. Pokoknya 8 intinya buku aku lah. punya 8 buku gitu, tapi 8 buku saat itu. nah, aku targetnya 1 buku tuh habis 1 bulan gitu kan, sok-sokan gitu, tapi nggak habis. Ini target yang luar biasa. And Oke. endingnya bukunya yang habis itu cuma 2 Oke. buku. Pokoknya bukunya habis cuma 2 gitu kan. Nah, menurutku kelihatan kan dari 8 buku gitu yang habis cuma 1, perbandingannya berapa gitu. Aku sebenarnya nggak yakin banget kan ya Risan. Apalagi sainganku banyak banget, terus pinter-pinter ambis-ambis gitu kan. Tapi modal nekat aja lah gitu. Modal nekat, modal mimpi. Kayak gimana ya, memberanikan diri gitu, mencoba nyari kan. Akhirnya kau beraniin diri buat nyoba nyari stan waktu itu gitu. Pada Sebenarnya gini, 2019. kan ada kelas 9 kan kita. Nah UN kan ada itu kan, ada SNM Ya, pas SNM. UN. Nah itu tuh kuotanya berkurang kalau nggak salah. Oh, Dulunya iya. dari berapa persen gitu kan, terus berkurang jadi sekian persen gitu. Kan nggak masuk kan kuota SNM itu, udah nggak ada harapan jadinya kan. Sana insecure. SNM nggak ada harapan. Terus ada SBM kan. Nah aku tuh 3 tahun belajar IPA, belajar matematika kayak gitu tuh kayak gimana ya, merasa kurang juga kan, kurang pemahamannya gitu. Aku sebenarnya ngeri kalau ikut SBM tuh, ngeri sumpah. Yes, Padahal aku udah les kan bener-bener buat ngeri buat ikut SBM. SBM. Cuman aku jarang datang les. Terus Siap. Oke. terus ya udah, aku nggak ikut SNM, aku nggak ikut SBM. Ya udah kan jadinya satu-satunya kedinasan kan yang masih buka. Kok berarti masrahin kali ke sana ya? Sebenarnya guys, aku kalau ada yang bilang gitu beruntung banget gitu, tahun pertama lulus sudah dapat kedinasan kayak gitu. Di balik itu banyak kok kegagalan aku, kayak aku nggak bisa ikut SNM, terus aku nggak berani ikut SBM. Terus aku pernah daftar PNB, cuman
aku daftarnya itu daftarnya tuh tutup tanggal 7 kan. Aku baru ngirim berkas tanggal 7, jadi aku nggak tahu tuh berkas aku nyampe atau enggak. Intinya aku nggak dapet email, jadi anggap aja nggak dapet kan jadinya. Nggak dapet di sana jadinya gitu. Terus aku juga pernah nyari PPA BCA. Buat kalian yang nggak tahu, coba deh searching gitu PPA BCA gitu. Itu menurutku bagus juga. Malah bukan lebih bagus dari STAN, cuman kalau kalian nyari fasilitas itu bagus, soalnya selain kuliahnya gratis, kalian juga dapat uang saku dari sana. Jadi itu dikasih uang saku lagi. Jadi pas kuliah terus dapat uang saku lagi. Kalau nggak salah waktu itu sih waktu aku baca-baca, kuliahnya gratis, terus dapat uang saku, terus kalian lulus dari sana udah langsung jadi dikasih tawaran kerja di BCA. Kalau nggak mau, kalian boleh nyari kerja di tempat lain. Jadi pilihannya itu ada dua, kalian mau langsung direkrut di BCA atau kalian mau nyari kerja lain gitu. Tapi pasti kalau mau enak pasti mau langsung aja kan. BCA, ya. Bagus BCA masuk ya. Kayak pengen minum. Aku pakai BCA. Aku pengen minum. Oh ya minum. Ngobrol santai, kita santuy aja gitu. Oh jadi tadi kau nyari STAN waktu itu apa namanya? Modal nekat. That's it. Sebenarnya kalau bisa dibilang kayak STAN tuh kesempatan terakhir aku gitu buat nyari kuliah gitu. Karena udah banyak banget yang nggak jadi gitu kan. Ya, aku mau nekenin juga nih ke teman-teman. Buat kalian yang mungkin lagi gagal sekarang, lagi ngerasa gagal gitulah. Lagi ngerasa gagal. Kita bisa ambil dari pengalamannya Nadia tadi kan. Mungkin kau bisa gagal 100 kali atau 200 kali atau berapalah sebanyak yang kau mau kan. Sebanyak yang kau alamin gitu. Semuanya yang kau mau. Ya kali mau gagal terus Ki. Ya siapa tahu kan ada yang gagal banyak banget gitu kan. Itu nanti bakal indah pada waktunya kan. Itu bakal indah pada waktunya semuanya. Kayak kalian tuh udah punya jalan kalian masing-masing gitu loh. Kayak ada kan aku pernah dengar, kalau kamu gagal tapi kamu berhenti berusaha, di situ kamu beneran gagal. Tapi kalau kamu gagal tapi kamu masih mau berusaha, itu adalah kegagalan yang kesuksesan yang tertunda gitu. Karena kamu masih mengusahakannya. Karena nggak ada kegagalan yang benar-benar gagal kalau kamu masih mau berusaha. Semangat. Jadi intinya kenapa aku milih STAN? Pertama karena itu tuh sejalan sama cita-cita aku. Aku punya cita-cita, terus kalau aku masuk STAN tuh cita-cita aku tuh bisa terwujud gitu. Yang kedua karena kayak gimana ya? Aku nggak bisa ikut SNM, aku nggak berani ikut SBM. Terus aku udah nyoba juga daftar kemana-mana tuh masih belum berhasil gitu kan. Nah jadi nyoba di STAN juga, siapa tahu berhasil kan. Nah kayak gitu. Jadi itu alasan kenapa Nadia milih STAN dari sekian banyak sekolah yang sejenis gitulah. Ini tapi aku agak ada yang menarik menurut aku di gimana cara kau survive dari kegagalan kau gitulah ya. Kita kan kau udah kayak nih ngelamar ke sini, ngelamar ke situ tuh kan pasti terus nggak berhasil gitulah istilahnya. Itu kan agak jelek rasanya di kita kan, apalagi kita anak SMA baru tamat, itu kan agak gimana gitu rasanya kalau nggak keterima kan. Gimana cara kau untuk survive di sana gitu? Survive di berjuangnya. Karena kan ada yang patah semangat juga. Ya udah tadi kan aku udah bilang SMP tuh ada niat pengen masuk STAN. Terus SMA tuh aku juga waktu perkenalan bilangnya pengen lanjutnya ke STAN gitu kan. Tapi itu kan emang masih kayak baru-baru pengen doang gitu kan. Belum pasti banget. Nah jadi kelas 9 itu kok kelas 9 sih Ki? Kelas 12. Kelas 12 maksudnya kelas 12. Kelas 3 SMA. Ya kelas 3 SMA itu aku udah kayak ngebulatin pikiran gitu pengen ke STAN. Karena kayak gimana ya? Coba aja nih kalian pikir. Aku bukan ngejelekin kuliah-kuliah lain, cuman kalau kamu mau nyari aman, kayak kedinasan tuh tempat aman gitu buat kalian. Soalnya kalau masuk PTN atau PTS setelah lulus tuh kalian pasti bakal nyari kerja sendiri kan kebanyakan. Nah disitu kan jadi ada dua kemungkinan antara dapat kerja atau nggak dapat kerja. Kalau di kedinasan itu kan kalian udah langsung bakal jadi ASN atau PNS gitu, langsung dilantik gitu kan kalau udah lulus.
Jadi kan gimana ya, udah pasti kerja Udah pasti gitu kerja. intinya. Nah gitu, jadi makanya Jadi itu yang memotivasi kalau pas lagi suntuk-suntuknya gitulah istilahnya. dan yang buat aku tetap berjuang itu yaitu karena aku udah nentuin pilihan gitu. Pilihan. Anggapannya gini, aku nentuin pilihan aku stan, tapi kita nggak boleh kan cuman buat plan A doang, kita harus punya plan-plan banyak kan. Plan banyak. Nah jadi ya karena ini udah plan lama, aku ceritain aja ya. Karena aku punya 5 plan waktu SMA. Plan pertama aku tuh stan, plan kedua aku tuh ada Ya. satu sekolah gitu yang pengen aku, satu tempat universitas itu yang pengen aku masukin, Oke. tapi belum bisa karena juga apa ya, jauh dan kuliahnya mahal Yes. gitu. Kalau di stan kan kita cuma tinggal biaya hidup doang karena kuliahnya udah gratis. Ya, Kalau kuliah di gratis. sini itu tuh udah bayar kuliah, bayar biaya hidup Bayar biaya lagi, hidup banyak lagi. banget kan, udah ngerepotin orang tua terus. Jadi nggak enak kan kalau minta kesini gitu. Tapi aku pengen sebenarnya. Terus yang ketiga tuh PNB, tapi kan udah gak jadi kan. Terus ada ada PPABCA juga, PPABCA, tapi itu juga belum berhasil sama yang di sini. Oke. Tuh, jadi itu deh pokoknya. Jadi gitulah. Jadi itu 5 plan aku. Jadi setiap apa namanya? Ketika buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi di kelas 12 ya, kelas 12 atau dari kelas 11 lah gitu. Siapinlah plan kalian sedini mungkin. Siapin berapa plan. Oh, kalau aku nggak keterima di sini, aku mau ke sini, kayak gitulah. Karena planning itu penting banget sih ya. Iya. Kalau kalian nggak nge-planning, ya kalau gagal nggak tahu mau kemana kan bingung juga. Ya nggak sih? Jadinya harusnya planning itu penting banget sih. Gitu. Makanya kalian tuh intinya buat cita-cita kayak gimana ya? Buat plan. Tapi kalau kalian nggak bisa ngejarnya, kalian jangan kecewa, jangan ngerasa terpuruk banget. Intinya tetap berusaha gitu. Kalau kalian tetap mau berusaha pasti ada jalan kok gitu. Yes, that's it. Oke, sekarang aku dengar isu nih. Beberapa isu yang agak meresahkan kalau menurut aku. Mungkin meresahkan buat beberapa teman aku ya. Beberapa teman aku dengar stan tuh bakal tutup 4 tahun. Itu bener apa enggak sih? Bagaimana, Nat? Bener nggak ya? Kalau dari yang aku tahu ya, Yes. bentar, aku biar ini bisa akurat, bentar ya. Karena kita nggak bisa Informasi asal ngomong akurat. juga. Sebenarnya dari tadi tuh ini tuh kayak ngegali kehidupan aku sih, kayak dari aku pengen dapat apa, plan-plan Iya kan? apa. Kan di sini Astaga. kita ingin sharing is caring. Ya udah. Nah, benar ya udah Yes. ya udah. Enggak apa-apa. Nah, ini aku dapat dari Kak siapa gitu. Jadi di TikTok. Di TikTok itu ada kan hashtag sama-sama belajar gitu kan. Nah kemarin juga aku ada lihat, pokoknya Kak ini yang ngajarin ngasih info gitu. Ada di Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 77 PMK .01/2020 tentang rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai 2024. Kalian bisa baca, bisa cari di internet juga. Isinya tuh kayak gini. Kebijakan moratorium rekrutmen CPNS dilaksanakan tahun 2020 sampai 2024, sementara moratorium mahasiswa PKN STAN dilakukan pada tahun 2020. Jadi nggak sampai 2024. Yang dapat diberlakukan pula pada tahun-tahun berikutnya dalam hal diperlukan sebagai dukungan upaya pencapaian target minus ground up. Adapun kebutuhan SDM di Kementerian Keuangan. Jadi intinya tuh yang tutup tuh dari 2020 sampai 2024, 4 tahun tuh Kementerian Keuangannya, bukan PKN STAN-nya. Nah, kenapa PKN STAN 2020 itu nggak nerima mahasiswa? Karena sebagaimana yang kita tahu, kan PKN STAN tuh ada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Nah, kalian tahu juga kan 2020 nih kita lagi dilanda ada corona kan. Nah, Ada Miss Kuru.
Karena nih negara kita tuh lagi banyak perlu uang buat nanganin kesehatan sama perekonomian juga kan lagi terpuruk. Nah, asal kalian tahu aja, buat PKN STAN nerima mahasiswa itu kan dari pendaftaran sampai ntar penerimaan kan pasti bakal banyak banget tuh ngeluarin uang. Nah, uang buat pendaftaran bukan pendaftaran mahasiswanya ya, kayak maksudnya nyiapin seleksinya. Itu untuk pasti banyak banget kan, perlu dana. Acara tuh pasti perlu dana kan, gitu. iya kan? Itu dana yang besar. Dari acara pendaftaran tuh pasti ada lah dananya yang disiapin dari stannya. Terus ntar apalagi ada kayak penerimaan mahasiswa baru, dinamika gitu kan, kayak mosnya gitu, pasti banyak banget kan perlu dana. Nah, maka dari itu STAN tuh merelakan diri tidak menerima mahasiswa gitu, karena dana SPMB itu sampai miliaran sayang. Jadi dana sebanyak itu dialihkan untuk membantu penanganan pandemi ini gitu lah istilahnya. Jadi STAN itu buat teman-teman yang mikir STAN itu jahat, ini bukan jahat guys. Itu karena Kementerian Keuangan kan, negara kita ini lagi krisis gitu, dan Kementerian Keuangan itu perlu banyak dana untuk membantu pandemi ini gitu, untuk mengangkat Indonesia dari krisis ini gitu. Jadi PKN STAN berkorbanlah untuk mengembalikan berkorban dananya itu dialihkan ke pembangunan krisis Indonesia gitulah. Itu untuk pandemi ini gitu. Jadi gitu, bukan PKN STAN-nya yang tutup, tapi kementeriannya ya. Ya. Gitulah. Ada mau tambahan infonya itu enggak? Apa tuh? Info apa ada? Ada info apa lagi? Jadi kapan ya itu? Beberapa hari lalu tuh ada info gitu lah pokoknya. Kalian bisa juga sih cari di YouTube. Tentang, cari aja gitu ada apa dengan PKN STAN gitu. Nah, ntar aku bacain beberapa ya. Duduh. Nah, ini di grupku tuh ada disebarin gitu info tentang notulensi ada apa dengan PKN STAN. Nah, narasumbernya itu langsung dari direktur PKN STAN sendiri yang ngomong. Langsung dari direkturnya. Ini tentang kuliah. Ini penerimaannya. Berarti emang valid ya, karena emang dari direkturnya langsung. Ini. Nah, nanti kalau PKN STAN udah buka penerimaan baru, penerimaan barunya tuh bakal tinggal di asrama selama 2 tahun pertama gitu. Jadi sekarang tuh kayak lagi ngadain pembangunan gitu tentang asrama gitu deh. Berarti nanti untuk ketika penerimaan baru di STAN lagi, mahasiswa barunya tuh bakal tinggal di asrama selama 2 tahun pertama. Ya. Dan itu kalau tadi aku juga udah sempat baca sih ada D1, D2-nya kenapa itu? Oh, yang itu. Jadi karena golongan 2 tuh 5 tahun ke depan tuh udah gak bakal terlalu diperluin, gak available lagi lah. Jadi untuk golongan D1, D3 PKN STAN tuh gak ada lagi gitu. Tapi sekarang ada itu D4. Ntar ya aku bacain. Nih, penerimaan SPMB terdapat program studi semuanya D4. Ada atau tidaknya SPMB menunggu pengumuman. Yang jelas, tidak lagi melakukan tes besar-besaran. Kemungkinan bulan Desember sudah ada pengumuman yang lebih jelas. Jadi tunggu ya guys. Jadi tunggu bulan Desember. Buat kalian para stanners. Enak kali cara yang ngomong stanners. Nah, ini juga ada beberapa info baru. Bakal ada 2 prodi baru. Itu tinggal nunggu persetujuan aja. Sama, ini penting sih. Kedepannya yang sudah keterima SNMPTN tidak akan diterima di PKN STAN lagi. Dan itu tinggal nunggu persetujuan aja. Wah, itu berat sih. Tapi kalau misalnya keterima SBM masih bisa, cuman yang SNM nggak bisa gitu. Berarti meskipun dia ngenolak SNM-nya, dia nggak ada kesempatan untuk seleksi di STAN dong. Wah. Jadi kalau dulu kan bisa kan kalian misalnya daftar SNM dulu buat jaga-jaga nggak dapet STAN. Misalnya kalian udah lolos SNM nih, terus kalian ikut
tes PKN stan. Itu tuh udah auto langsung nggak bisa gitu, nggak bakal lulusin gitu. Beda kayak dulu kan banyak kan yang udah keterima SNM, terus daftar stan, terus misalnya lulus gitu, terus SNM-nya dibuang gitu, ngambil stannya gitu kan, banyak kayak gitu kan. Jadi kasihan gitu loh yang kuota-kuotanya yang emang pengen bener masuk universitas jadi nggak dapet, makanya kayak gitu. Jadi itu dibuat supaya sistem kayak gitu dibuat supaya lebih merata lah gitulah. Agak berat ya. Agak berat ya bagi adik-adik kelasku yang tercinta. Semangat ya karena persaingan emang semakin berat sih dari tahun ke tahun ya. Terus kuotanya emang menurun ya atau ya sebenarnya ini ngagetin banget sih ya. Awalnya rame-rame orang nyari stan tuh kan gara-gara di sekolahku tuh dulu angkatannya DUK tuh kalau nggak salah itu 3 orang yang keterima stan. Yes. Kalau nggak salah ya, nggak tahu, kayaknya 3 gitu lah. Terus angkatan Helios tiba-tiba banyak banget sampai belasan orang gitu, ya belasan lah, apa tahu berapa belas gitu. Dari sana lah tiba-tiba semua kayaknya besar nih kesempatannya gitu kan. Mau ikut dah gitu. Sebenarnya itu juga angkatan Helios tuh banyak banget, kuotanya sekitar 7.000-an kalau nggak salah. Terus tiba-tiba angkatan kita kasian banget, angkatan kita tiba-tiba 3.000 kuotanya kan. Dari 7.000 ke 3.000 selisih. Jauh banget anjir. Sangat banyak ya. Sangat banyak. Padahal kan waktu awal-awal kita mau daftar kan nggak tahu kan berapa kuotanya, tiba-tiba 3.000 aja gitu. Yes. Terus apa tuh namanya, sebenarnya yang benar-benar keterima pas di angkatanku tuh nggak nyampe 3.000 padahal yang daftar tuh ratusan ribu kan. Yes. Terus kuotanya 3.000, tapi nggak tahu kenapa yang diterima tuh cuma 2.600-an. Mungkin ada miskomunikasi kali antara pelamar dan yang dilamarnya. Mungkin ada miskomunikasi atau gimana sehingga dia nggak daftar ulang mungkin kan. Jadinya enggak sih, emang di pengumumannya 2.600 kayaknya. Oh, emang udah di pengumumannya jadi 2.600. Ya mungkin gimana lah di sana. Yeah, I don't know. Jadi intinya itu persaingan makin ketat sih tahun ke tahun karena kuota bakal terus menurun gimana ya? Ini ada beritanya juga yang tadi masih sama yang tadi aku kasih tahu. Nah di sini diinfoin SPMB kalau misalnya ntar ada penerimaan, SPMB maksimal penerimaan 1.000, sudah tidak ada D1 dan D3, jadi cuma ada D4 doang. 1.000. Itu melihat dari berapa permintaan Kemenkeu sampai tahun 2029, tidak sampai 1.000. Oke, mungkin ya bener-bener lah belajar kalau emang tujuan kalian mau ke sana sekarang. Bener-benerin lah belajar karena ini loh cuma 1.000 dari sekian ratus ribu orang, gitulah istilahnya ya. Jadi persaingannya bakal ketat banget sih. Oke, semangat. Semangat kalian.